Di akhir masa jabatan sebagai Bupati Luwu, Basmin Mattayang mengeluarkan buku biografi miliknya. Buku biografi itu berjudul Pemimpin Visioner Pendobrak Perubahan, Pembawa Kesejukan. Basmin melaunching buku itu di hadapan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD dan masyarakat di Rumah Makan Wisata Kuliner Kamanre, Kecamatan Kamanre, Luwu, Sulsel. Basmin mengaku mempercayakan bukunya ditulis oleh penulis kenamaan Bahtiar Adnan Kusuma. Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, UNM itu mengaku, buku biografi miliknya mengabadikan jejak kepemimpinan di periode kedua sebagai kepala daerah. Basmin mengaku, buku biografinya itu akan dibagikan di perpustakaan daerah dan seluruh sekolah yang ada di Luwu. Rencananya akan kami bagikan kepada seluruh perpustakaan, baik itu perpustakaan daerah maupun sekolah. Tetapi tentu kita masih menerima masukan setelah buku itu berhasil terbit, ujarnya. Dirinya menambahkan, buku biografinya berjumlah 154 halaman yang disusun ke dalam 5 bab perjalanan hidupnya, mulai dari sekolah hingga menjadi nakoda di bumi Saweri Gading. Sementara itu, Bahtiar mengaku, buku yang ia tulis memakan waktu 3 bulan hingga rampung. Menurutnya, buku itu berusaha merekam bagaimana perjalanan karir kepemimpinan Basmin dalam membangun bumi Saweri Gading. Sehingga sebagai seorang birokrasi yang ulung, perjalanan karir beliau harus diabadikan ke dalam bentuk buku. Karena telah mampu membangun Luwu hingga sekarang ini, tuturnya. Salah satu pertanyaan saya kepada Dr. Muhammad adalah, Dr. Tun, apa yang membuat Dr. Tun ini sudah tidak menjabat Perdana Menteri, tapi ketika saya naik taksi mengintai Kota Kuala Lumpur, semua supir taksi mengenal dan menghafal mati nama Dr. Tun Mahathir Muhammad. Tun Mahathir Muhammad menegaskan kepada saya, Saudara Bahtiar, ketika pertama kali saya diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia, saya mengumpulkan seluruh piranti lunak personil saya. Dan mulai hari itulah saya membuat satu deklarasi di hadapan para menteri-menteri saya. Mulai hari ini, detik ini kita akan membuat sejarah baru Malaysia. Ketika pernyataan Mahathir Muhammad 45 menit kemudian, dia izin kepada para menteri-menteri. Salah satu negara yang pertama kali dikunjungi Mahathir Muhammad itu adalah negara tetangga, yaitu Singapura. Mengapa Singapura dikunjungi? Karena Singapura ini adalah salah satu negara yang memiliki bandara paling terbaik di dunia, apalagi di Asia. Mahathir transit 40 menit, kemudian membuka buku agendanya, kemudian mencatat apa kehebatan Singapura sehingga dia bisa mampu menjadi salah satu negara termaju di ASEAN maupun di Asia. Kemudian Mahathir melanjutkan perjalanannya menuju ke salah satu kota di Tokyo, Jepang. Mahathir kemudian mengunjungi salah satu pabrik mobil terkemuka di Jepang, yaitu Toyota. 2 keping emas yang dicatat dalam buku agenda Mahathir Muhammad ini kembali ke negaranya, kemudian mengumpulkan para menteri-menterinya. Mulai hari ini kita akan membuat satu legacy proyek peradaban, karena hanya dengan legacy kita akan abadi dalam sebuah keabadian. Bapak-bapak ibu sekalian, ketika ke Malaysia kita tidak lengkap kalau kita tidak berfoto-foto di gedung Kembal Twin Hotel. Kemudian mulai hari ini, kata Mahathir Muhammad, kita tidak akan mengimpor lagi mobil-mobil Toyota dari Jepang, tapi kita akan membuat mobil sendiri namanya mobil Proton. 2 simbolisasi yang disampaikan Mahathir Muhammad kepada kami, inilah yang kemudian saya coba hubungkan dengan Dr. Andes Haji Basmin Mattayang Andesendo MPD, pemimpin visioner, pendobrak perubahan, pembawa kesejukan. Kata-kata pemimpin visioner ini bukanlah pemimpin yang dikarbit, bukanlah pemimpin yang begitu dengan asal muasal muncul, tapi ini meliputi berbagai macam pergulatan historis.
Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2023 dengan 78 tahun, kami ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati Luwu Dr. Andes Haji Basmin Matayang Andiseno MPD, bahwa malam ini kita akan membuat satu legasi, satu abadi dalam keabadian. Tidak ada sejarah yang baik, tidak ada sejarah yang runut, tidak ada sejarah yang kuat kalau tidak ditulis dalam sebuah buku. Oleh karena itu, kita harus memberi apresiasi kepada Opu Basmin Matayang, bahwa Kabupaten Luwu ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki melek literasi. Tentu Pak Matiar, apa bukti-buktinya? Kabupaten Luwu, saya buka data, ternyata Kabupaten Luwu ini Bapak sekalian ada kepala perpustakaan di sini. Kita di sini Kabupaten Luwu, dari Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo. Ternyata Kabupaten Luwu adalah kabupaten yang memiliki peringkat indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2020 dengan angka 86,45. Benar, Pak Kadis? Artinya adalah bahwa di sini hidup ekosistem pengembangan gerakan literasi. Itu karena menurut saya pemimpin kita adalah pendidik, guru yang amat sangat sejuk, dibantu dengan seorang ibu juga, bunda literasi, bunda baca dunia guru. Jadi kita berbangga Bapak Ibu sekalian, malam ini Opu Basmin Matayang akan meluncurkan buku. Buku ini sebenarnya adalah ide gagasan dari Opu Basmin. Kami ini hanya menjahit benang-benang keping-keping yang lepas dari satu area ke area lain, kemudian kami menyatukan. Tentu ini bisa berhasil terbit karena dukungan, sokongan dari sahabat-sahabat kami, Kadis Kominfo, Pak Muhammad, kemudian Pak Sekdis, Pak Anwar Amir, kemudian Ibu Kabit, Ibu Devi Satia, kemudian juga Adinda Irfan Hairudin dan beberapa sahabat-sahabat kami. Kedua, kami ingin memberikan juga apresiasi kepada Opu Dr. Haji Basmin Matayang Andiseno MPD. Sekedar catatan Opu, Indonesia ini adalah merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk lebih 267 juta jiwa. Tetapi ternyata industri perkembangan permukaan kita masih berada pada posisi di nomor urut 1 jika kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan India. Apa buktinya Pak Baktiar? Ternyata dengan jumlah 267 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, kita hanya mampu menerbitkan buku baru terbaru dalam 1 tahun itu 28 juta jiwa, 28 juta eksemplar buku baru. Berarti di Indonesia ini satu judul buku baru itu dikeroyok dibaca 90 kepala Pak. Sementara UNESCO menetapkan bahwa negara-negara under development country seperti Indonesia ini itu minimal satu orang harus membaca 3 judul buku baru. Nah hari ini Opu Basmin Matayang telah mengapresiasi dan membuka ruang kepada kita semua bahwa negara tidak bisa lagi melakukan intervensi secara total dalam pengembangan ekosistem yang tanpa ada keterlibatan bupati, wakil bupati, gubernur maupun perangkat lurah. Oleh karena itu, bagaimana memberikan pengetahuan kepada mereka, membangun minat baca mereka, jejak-jejak kepemimpinan kita itu kan perlu diabadikan. Nanti rencananya akan dibagikan kemana Pak? Kita akan bagi ke perpustakaan sekolah, tentu para pejabat-pejabat, dan apapun itu alasannya perlu ada koreksi-koreksi, masukan-masukan untuk bahan kita melengkapi selanjutnya. Itu berapa lembar Pak? Berapa halaman? 154. Kebetulan dia vendornya ini 154. Kalau tanggapan istri atau keluarga Pak? Tanggapan istri keluarga itu sangat positif sekali karena memang saya orang suka menulis, tapi baru kali ini kita menulis yang sifatnya agak formal sedikit. Kalau inspirasi awalnya Opu sampai inspirasi awal tentu saya yang punya gagasan, saya yang punya ide, saya yang punya masternya itu, dan Kominfo yang melengkapi. Itu dengan setelah itu masuk ke tahap penulisan. Apa kemungkinan nanti ke depannya diperjualbelikan secara luas? Nah,
Nah, saya tidak pernah memperjualbelikan buku. Jadi dulu saya tulis buku, beberapa buku, sekalipun ada dijual di Gramedia, tapi itu bukan inisiatif saya, tapi itu adalah para penulis yang minta izin, silakan. Berarti ini buku keberapa, Bu? Nah, ini buku udah ke-9 barangkali. Oh, ya. Rencana masih akan menulis lagi atau seperti apa? Kita tulis lagi. Kalau ada pengalaman lagi yang perlu kita sampaikan yang nilainya positif, kita sampaikan kepada generasi. Supaya generasi itu kita mau bangun minat bacanya itu. Ya kan? Siapa yang mau menguasai ilmu, dia mau menguasai dunia. Kan gitu. Dan kita harapkan seperti itu anak muda. Ya, apalagi dengan jejak digital sekarang kan, ini banyak yang mengurangi minat baca kita, apalagi menulis kan. Nah, kita mau tidak dengan adanya digitalisasi ini lalu kurang minat kita menulis, karena menulis itu kan fakta-fakta yang harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Apa pesan untuk terhadap generasi milenial saat ini? Pesan saya kepada generasi milenial saat ini, belajar dan belajar, karena ilmu itu tidak pernah berhenti. Ilmu pengetahuan tidak pernah ada titiknya dan tidak pernah ada titik jenuhnya. Tuntutlah ilmu sampai di liang lahat. Kayak gitu. Oke.